Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 akan membawakan materi mengenai perbankan syariah. Dalam materi perbankan syariah, kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengertian bank syariah. Yang kedua, pengertian bank syariah menurut para ahli. Yang ketiga, fungsi bank syariah. Yang keempat, tujuan bank syariah. Yang kelima, ciri-ciri bank syariah. Yang keenam, jenis-jenis bank syariah. Yang ketujuh, produk bank syariah. Dan yang terakhir adalah ketentuan-ketentuan. Yang pertama, bank syariah yaitu bank yang operasionalnya berpedoman pada usaha yang dilakukan seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk-bentuk usaha yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasul, atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para tokoh agama yang tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran atau Al-Hadis. Kedua, ada pengertian bank syariah menurut para ahli. Berikut ini adalah definisi bank syariah menurut ahlinya. Yang pertama ada Dr. Andes Karnaen Perwata Atmaja mengatakan, pengertian bank Islam menurut Dr. Andes Karnaen Perwata Atmaja adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua ada dari Ensiklopedia Islam, yaitu pengertian bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga ada dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank Islam menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pengertian bank syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Perwata Atmaja adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Pengertian bank syariah menurut Sudarsono adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian bank syariah menurut Siamat Dahlan adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, pengertian bank syariah menurut Sheikh. Menurut Sheikh, bank syariah adalah bentuk bank modern yang berdasarkan pada hukum Islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam, menggunakan konsep bagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuangan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, selanjutnya, pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu yang terakhir, pengertian bank syariah menurut Muhammad. Pengertian bank Islam menurut Muhammad adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama ialah sebagai penghimpun dana. Sama halnya seperti bank konvensional, bank syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat. Perbedaannya ialah, jika pada bank konvensional, penabung akan mendapat balas jasa berupa bunga, sedangkan pada bank syariah, penabung akan mendapat balas jasa dalam bentuk bagi hasil. Fungsi yang kedua ialah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun atau dikumpulkan oleh bank syariah dari nasabah akan disalurkan kembali ke nasabah lain dengan sistem bagi hasil. Yang ketiga, memberikan pelayanan jasa bank. Dalam kapasitas ini, bank syariah memiliki fungsi memberikan layanan berupa jasa transfer, pemindahan buku, jasa tarik tunai, dan jasa perbankan lainnya.
Selanjutnya terdapat tujuan bank syariah. Berdasarkan Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan Islam yaitu sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen-instrumen keuangan yang sepadan dengan ketentuan dan norma syariah. Sangat berbeda jika dengan bank konvensional. Pada bank syariah tidak mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungannya seperti halnya pada sistem perbankan yang berdasarkan bunga. Tetapi tujuan bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial dan ekonomi untuk umat Islam. Yang kelima, ciri-ciri bank syariah. Berikut ini adalah beberapa ciri dari bank syariah. Yang pertama, beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal besar fleksibel dan bisa ditawar dalam batas yang wajar. Yang kedua, menggunakan persentase dalam hal kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang telah dihindarkan. Yang ketiga, di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak memberikan perhitungan menurut keuntungan pasti yang dihadapkan muka. 4. Arahan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanahkan sebagai pernyataan dan deposit yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga penyimpanan dana tidak dijanjikan imbalan yang nyata. Yang kelima, terdapat dewan syariah yang mempunyai tugas melakukan sebagai pengawasan dalam bank sudut pandang syariah. Berikut ini adalah beberapa ciri dari bank syariah, yaitu 1. Bank syariah sering memakai istilah bahasa Arab, yang mana istilah itu sudah tercantum dalam fikih Islam. 2. Terdapat produk khusus yakni pembiayaan tanpa beban murni yang sifatnya sosial, yang mana nasabah tidak wajib mengembalikan pembiayaan atau al-qardul hasan. 3. Terdapat larangan aktivitas usaha tertentu dari bank syariah. 4. Aktivitas usaha bank syariah banyak jenisnya jika dibandingkan dengan bank konvensional. 5. Di dalam bank syariah, keterkaitan antara bank dan nasabah adalah hubungan akad atau kontrak antara investor pemilik dana sahibul mal dengan investor pengelola dana mudarib yang sama-sama bekerja yang produktif dan keuntungan dibagi secara adil. Jenis-jenis bank syariah. Menurut prinsip kerjanya, bank syariah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau US, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, seperti PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan lain-lain. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang mempunyai fungsi untuk kantor induk dan unit kantor cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah, seperti PT Bank Tabungan Negara atau BTPN, PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank CM Niaga. Selanjutnya ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah bank yang dalam aktivitasnya tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk KIR, sehingga tidak bisa menerbitkan cek dan biliet giro, seperti PT BPRS Samanara Bania, PT BPRS Buana Mitra Perwira, dan lain-lain. Sampai saat ini ada sekitar 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan juga 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Produk bank syariah. Berikut ini adalah produk dari bank syariah yang dibedakan menjadi 3 produk. Pertama, penyaluran dana. Kedua, produk penghimpun dana. Dan yang terakhir adalah produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Di bawah ini adalah penjelasan dari produk-produk tersebut. Yang pertama, produk penyaluran dana. Prinsip jual beli atau BAI. Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan di depan dan juga harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah. Antara lain, BAI al-murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui di antara pihak bank dengan nasabah. Dalam cara ini, pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan. Ada BAI as-salam. BAI as-salam dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang dan sifat barang yang sudah ditentukan sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilaksanakan dengan cepat atau segera. Yang terakhir ada BAI al-istishna. BAI al-istishna adalah bagian dari BAI as-salam. Tetapi BAI al-istishna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuannya sama dengan BAI as-salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan atau diangsurkan beberapa kali. Selanjutnya ada prinsip sewa atau ijarah. Ijarah ialah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Di dalamnya, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan cara biaya yang sudah disetujui secara nyata sebelumnya atau telah disepakati sebelumnya.
Prinsip bagi hasil atau syirkah terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah salah satu produk syariah yang mana ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana semua pihak memadukan sumber daya yang telah dimiliki, baik dalam bentuk wujud nyata atau fisik atau tidak berwujud. Di antara hal ini semua, pihak yang bekerja sama berkontribusi yang dimiliki baik dalam bentuk dana, barang, kemampuan, ataupun aset lain. Ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal mempunyai hak dalam menentukan kebijakan usaha yang digerakkan pelaksana proyek. Sedangkan mudharabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana pemilik modal percaya terhadap modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang menjadi dasar di antara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dipunyai dua orang atau lebih. Sedangkan pada mudharabah, modal dimiliki hanya satu pihak saja. Produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana di dalam bank syariah ada 3, antara lain yang pertama ada giro, yang kedua ada tabungan, dan yang terakhir ada deposito. Nah, bank syariah juga punya prinsip yang diterapkan di dalamnya. Yang pertama ada prinsip wadiah. Diterapkannya prinsip wadiah yang dilaksanakan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Jadi, prinsip wadiah yad damanah ini diterapkannya pada produk giro. Nah, ada lagi yang berbeda yaitu wadiah amanah. Wadiah amanah ini jadi dia pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan dari harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pada wadiah amanah, harta titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh yang dititipi. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Di prinsip mudharabah, deposan atau penyimpan bertindak sebagai pemilik modal dan sedangkan bank itu bertindak sebagai pengelolanya. Dana yang disimpan oleh bank itu bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan. Dalam hal ini, apabila bank memanfaatkannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank mempunyai tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat 2 jenis, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak terdapat pembatasan dari bank untuk memanfaatkan dana yang sudah dihimpun. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah on balance sheet, adalah jenis simpanan khusus dan pemilik dapat membuat syarat-syarat khusus yang wajib dipatuhi oleh bank, seperti contohnya disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu. Yang ketiga, ada mudharabah muqayyadah off balance sheet, adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dari bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi bank dalam menentukan jenis usaha dan pelaksanaan usahanya. Selanjutnya, produk jasa perbankan. Selain dapat melaksanakan aktivitas penimbunan dana atau menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut yaitu yang pertama, SARF atau jual beli valuta asing. SARF adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama atau spot. Bank memperoleh keuntungan untuk jasa jual beli ini. Yang kedua, ada ijarah atau sewa. Ijarah adalah aktivitas menyewakan simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Dalam aktivitas ini, bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam perbankan syariah. Dengan misi dan prinsip-prinsip syariah yang memiliki muatan nilai-nilai Qur'ani, maka setiap lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah akan menerapkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari adanya unsur riba. Secara etimologis, riba berarti tambahan, tumbuh, dan membesar. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Namun secara umum, Antonio Syafi'i atau Syafi'i Antonio mengartikan riba sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang dilakukan secara batil. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk melakukan tindakan riba terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka sesama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli. Dengan mengacu pada petunjuk Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa ayat 29. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan berbagai praktik riba, serta menyuruh makhluknya dengan mengarahkan pada jalan perniagaan dengan prinsip suka sama suka. Dengan formula demikian, maka setiap transaksi perbankan syariah selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya dilandasi oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang atau jasa. Transaksi seperti ini akan mendorong dan melancarkan produksi barang atau jasa, sehingga dapat menghindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi bank syariah. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata dalam penyampaian kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video singkat kami. Semoga pemaparan dari kami dapat menambah wawasan kalian dalam ilmu keagamaan. Jangan lupa untuk tetap stay at home untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.